Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes RI, dan juga untuk panitia, dan juga saya sapa untuk semua peserta yang telah hadir, dan tentunya untuk para pembicara, yang pertama Dr. Lili Amirullah SPP dan Dr. Teguh Mubawadi MSI. Dan webinar kali ini tentunya sangat penting bagi kita, karena hal ini sudah disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa kita perlu untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging yang saat ini sudah kembali muncul, yaitu legionellosis. Dan tentunya webinar kali ini bertopik waspada faktor risiko lingkungan cegah legionellosis. Dan untuk yang materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Lili Amirullah SPP. Saya sapa dulu Dr. Lili. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dok Haikal. Iya, baik. Saya akan bacakan CV beliau. Dr. Lili Amirullah, spesialis paru. Beliau saat ini aktif di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung. Kemudian juga praktek di Mitra Kasih Hospital Cimahi dan juga Bandung Kiwari Hospital di Bandung juga. Dan tentunya kita harus paham mengenai apa itu penyakit legionellosis dan bagaimana pencegahannya. Dan untuk itu saya serahkan kepada Dr. Lili Amirullah untuk memberikan materinya. Silakan, Dok. Terima kasih, Dokter Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada panitia yang telah mempercayakan saya sebagai pemateri pada acara webinar kali ini. Izinkan saya membawakan materi mengenai pencegahan dan manajemen klinis penyakit legionellosis. Ini sebelum memulai acara, karena tadi Pak Direktur Dr. Ahmad sudah membacakan pantun, jadi saya tiba-tiba kepikiran, saya belum mempersiapkan pantun ternyata. Ya, jalan-jalan ke kota Bandung, ada RSUD Bandung Kiwari. Hari ini hari Kamis, izinkan saya bawa materi mengenai legionellosis. Ya, baik, kita mulai materi hari ini. Sebagai pendahuluan, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad bahwa kasus pertama dari legionellosis ini ditemukan di Philadelphia, Amerika Serikat. Terdapat 182 kasus. Dari 182 kasus ini, 29 pasien meninggal dengan case fatality rate-nya itu sebanyak 15,9%. Karena ini kasus pertama, tentunya case fatality rate-nya sangat tinggi. Nah, ini selanjutnya dengan berjalannya waktu, pada tahun 2003 dari informasi dari CDC menetapkan terdapat 374 kasus di 5 negara bagian Amerika Serikat. Jadi sebenarnya legionellosis ini sudah lama terdeteksi, tetapi memang karena mungkin surveillance yang kurang atau memang pelaporan dari pasien-pasien dan kewaspadaan kita mengenai penyakit ini masih rendah, sehingga data-datanya juga tidak terlalu banyak. Dari tahun 2010 sampai tahun 2021, di Indonesia terdapat beberapa kasus yang ternyata didapatkan dari wisatawan yang datang ke Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia ini banyak daerah-daerah atau tempat-tempat wisata yang menarik para turis untuk datang. Nah, di tahun 2022, kalau data dari Eropa dan Australia serta Amerika, perkiraan case-nya itu sekitar 10 sampai 15 kasus per 1 juta populasi per tahun. Jadi ini untuk kasus-kasus yang masih ringan sebenarnya ini termasuk lumayan banyak. Nah, di Indonesia sendiri kebetulan kasus pertama itu ditemukan pada tanggal 30 Mei 2023 di Kota Bandung. Kebetulan di rumah sakit saya di RSUD Bandung Kiwari terdapat 2 kasus konfirmasi pertama warga negara Indonesia yang ada di Kota Bandung. Jadi ini yang waktu itu cukup memberikan informasi yang masih kurang jelas mengenai legionellosis. Akhirnya kita sudah mulai paham bahwa ternyata kasus-kasus ini sudah mulai banyak terdapat di Indonesia. Nah, ini adalah World and Indonesia Situation sampai saat ini.
27 negara telah melaporkan kasus legionellosis. Di Indonesia sendiri untuk Jawa Barat yang paling banyak ditemukan kasus yaitu 12 kasus. Mungkin karena Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk yang terbanyak di Indonesia. Lalu Bali sendiri terdapat 2 kasus dan Kepri ada 2 kasus. Mungkin kalau kita lebih melakukan investigasi yang lebih dalam ya, lebih sering pada pasien-pasien pneumonia, maka sebenarnya kasus-kasus legionellosis ini bisa cukup banyak kita temukan. Dan sampai tahun 2020 terdapat 8.372 kasus. Untuk Kota Bandung yang tadi sudah saya sampaikan, 2 kasus pertama di Indonesia di RSUD Bandung Kiwari. Nah, ini saya bahas sedikit mengenai pneumonia. Jadi, legionellosis itu termasuk dalam penyakit pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah peradangan akut di parenkim paru. Jadi, parenkim itu adalah bagian paru, struktur organ paru yang ibaratnya kalau misalnya daging itu dagingnya lah ya. Jadi, bukan saluran napas, bukan terdapat di saluran napas, tapi di parenkim paru yang disebabkan oleh infeksi patogen. Patogennya apa? Bisa berupa bakteri, virus, jamur, atau parasit. Tetapi bakteri Mycobacterium tuberculosis tidak termasuk dalam kriteria pneumonia. Jadi sebenarnya TB itu adalah salah satu penyakit pneumonia. Tetapi mengapa Mycobacterium tuberculosis yang tidak disebutkan dalam istilah pneumonia, kita sebut sendiri sebagai penyakit TB karena bakterinya khusus, bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Nah, Legionella ini adalah salah satu kelompok patogen bakteri. Jadi bukan virus, jamur atau parasit, tetapi bakteri dari genus Legionella. Nah, untuk bakteri Legionella ini dari data-data yang ada, dari informasi studi-studi didapatkan bahwa penyakit legionellosis ini dapat menimbulkan pneumonia sekitar 2-10%. Jadi lumayan banyak. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad bahwa karakteristik bakteri Legionella ini hidup di air biasanya sih yang sifatnya stagnan. Jadi bukan air mengalir biasanya, ya paling sering ya, tapi bukan berarti tidak terdapat pada air yang mengalir. Yang stagnan itu kan misalnya di kolam renang, toren air, AC, ya pendingin ruangan. Lalu genus dari bakteri ini, bakteri Legionella ini sifatnya adalah gram negatif intraseluler aerobik non-spora. Yang paling banyak dari genus Legionella ini spesies penyebabnya adalah Legionella pneumopila. Jadi ini pun yang terdapat juga di Indonesia. Kalau ada spesies yang lain yaitu Legionella Long Beach itu ditemukan di Australia dan negara New Zealand. Tingkat mortalitasnya cukup tinggi, yaitu sekitar 4-18%. Penyakit legionellosis ini bisa menyerang semua umur, walaupun untuk saat ini data-data yang terhimpun menyatakan bahwa yang paling banyak terkena adalah usia dewasa, terutama kelompok risiko tinggi. Nah, bagaimana yang kita maksud kelompok riski atau risiko tinggi itu adalah yang pertama usia lanjut, biasanya usia 50 tahun ke atas. Lalu pasien-pasien yang menderita komorbid, penyakit penyerta, misalnya diabetes, PPOK, atau penyakit jantung. Lalu pasien-pasien yang merokok, peminum alkohol, juga termasuk pasien-pasien kanker, pasien yang mendapatkan terapi imunosupresan, atau pasien-pasien mengalami dialisis, pasien-pasien yang juga melakukan transplantasi organ. Pasien HIV pun juga termasuk dalam kelompok risiko tinggi terinfeksi oleh penyakit legionellosis. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad bahwa berdasarkan berat ringannya legionellosis ini terbagi menjadi 2. Kalau untuk kasus legionellosis yang ringan, kita sebut demam Pontiac. Jadi gejalanya itu seperti kayak meriang-meriang, mungkin ada sedikit batuk tapi tidak terlalu produktif. Nah, untuk kasus yang beratnya dengan demam yang tinggi, batuk produktif, atau timbul gejala sesak, maka kita sebut ini sebagai penyakit legioner atau legionellosis. Nah, ini ada definisi operasional kasus untuk
suspek, kapan kita mencurigai atau menjadikan suatu atau seseorang pasien itu menjadi suspek, tentunya berdasarkan gejala klinis dari pneumonia dan atau terdapat gambaran radiologis dan tentunya pastinya ada riwayat pajanan terhadap tadi yang sudah saya informasikan bahwa ada pajanan faktor risiko dari AC, shower, mungkin juga pasiennya habis berenang, bisa berenangnya di air dingin atau pemandian air panas, cooling shower cooling pendingin udara, tower atau toren air yang ada di rumah yang mungkin bisa saja biasanya jarang dibersihkan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, maka apabila terdeteksi dari spesies legionellanya, maka kita sebutkan kasusnya adalah kasus konfirmasi legionellosis yang dilakukan dari pemeriksaan, biasanya pemeriksaan PCR dari sputum yang menunjukkan hasil positif. Nah, bagaimana gejala-gejala dari pneumonia? Gejalanya sebenarnya sama aja seperti gejala pasien-pasien pneumonia yang lain. Tentunya ada gejala awal dan ada gejala yang bisa berkembang menjadi gejala berat. Gejala awal pasien yaitu biasanya demam ringan, sakit kepala, atau nyeri sendi, mialgia, kadang-kadang juga nyeri otot, nafsu makan berkurang, dan lemas. Pada pasien-pasien geriatri atau pasien usia lanjut, gejalanya biasanya tidak khas. Jadi kadang-kadang pada pasien pneumonia untuk usia-usia lanjut itu kita jarang mendapatkan pasien itu mengalami demam. Ataupun kadang-kadang jarang batuk, tapi biasanya keluarga menyampaikan, memberikan informasi dari anamnesis bahwa pasien ini menjadi malas makan atau misalnya nafsu makannya berkurang. Nanti akan kita evaluasi tentunya dengan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fototoraks. Dan itu adalah fototoraks di sini sebenarnya itu adalah pemeriksaan yang sudah rutin ya, yang harus kita kerjakan apabila kita mendapatkan pasien yang masuk ke dalam rumah sakit. Karena ya seperti tadi gejala-gejala pneumonia ini belum tentu timbul gejala yang khas pada pasien-pasien pneumonia pada usia muda. Nah, untuk gejala pneumonia yang lain yaitu terdapat demam biasanya tinggi, rata-rata di atas suhu 38 derajat Celcius, atau mungkin juga pasien kalau usia tua itu mungkin pasiennya tidak disebutkan pada saat kita anamnesis atau kita lakukan pemeriksaan fisik pada saat pasien datang ke kita, bisa saja suhunya sudah menjadi normal. Tapi bisa kita tanyakan apakah pasien sebelumnya ada riwayat demam. Jadi tidak mesti harus pada saat datang ke rumah sakit terdeteksi suhunya di atas 37,5 derajat Celcius. Lalu tentunya ada gejala batuk karena pasien pneumonia ini adalah infeksi yang terdapat di paru. Bisa timbul sesak napas, jadi frekuensi napas pasien sudah melebihi normal. Untuk diketahui bahwa frekuensi napas normal itu pada usia dewasa adalah 12 sampai 18 kali per menit. Di atas itu kita sudah sebutkan bahwa pasien sudah timbul gejala sesak napas. Kadang-kadang ada nyeri dada walaupun itu juga tidak khas. Nah, bagaimana penularan dari legionellosis ini? Yang paling utama adalah aerosol dari udara. Jadi ada kontaminasi aerosol di udara yang terhirup oleh pasien, terinhalasi oleh pasien, masuk ke dalam saluran napas dan akhirnya bakterinya mengendap di paru. Bisa juga dari minum air yang mengandung bakteri legionella. Nah, untuk aerosolnya bisa dari shower, AC, pendingin udara lainnya, atau mungkin tadi toren air ya, air yang kita masak yang mengandung bakteri legionella yang belum mati walaupun air yang kita minum itu sudah dipanaskan ya. Lalu bisa juga pada kolam renang, tempat-tempat spa whirlpool. Jadi kalau misalnya kita pulang dari habis berenang di tempat-tempat umum, lalu mungkin timbul gejala-gejala pneumonia, sebaiknya kita memeriksakan diri. Jadi jangan dianggap bahwa oh ini kan habis berenang, cuacanya dingin, jadi meriang-meriangnya dari situ ya. Lalu juga bisa dari alat-alat humidifier yang saat ini banyak terdapat di perumahan-perumahan, di rumah-rumah, lalu di kantor-kantor juga. Jadi harus rajin dibersihkan alat-alatnya. Nah, ini ada beberapa
kriteria penegakan diagnosis. Tentunya untuk mendeteksi atau mendiagnosis suatu penyakit yang paling utama adalah anamnesis. Ya, kita tahu bahwa 70-80% penegakan diagnosis dari suatu penyakit ditegakkan dari anamnesis. Lalu kita lanjutkan oleh pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang paling sederhana adalah pemeriksaan fototoraks. Pada pemeriksaan fototoraks atau ronsen dada akan ditemukan infiltrat di paru. Infiltratnya bisa banyak, bisa sedikit, tergantung dari faktor risiko yang terdapat pada pasien. Pada orang tua yang tadi sudah saya informasikan, biasanya foto infiltratnya sudah banyak. Tetapi jangan lupa bahwa pada pasien-pasien HIV yang imunokompromis, lalu pasien-pasien imunokompromis lainnya yang mendapatkan misalnya terapi-terapi imunosupresan, kadang-kadang infiltratnya minimal banget, bahkan kadang-kadang kita anggap itu seperti normal. Nah, pemeriksaan tambahan lain yaitu pemeriksaan PCR bisa didapatkan dari pemeriksaan sputum atau bilasan bronkus. Bilasan bronkus ini kita dapatkan dari tindakan bronkoskopi. Jadi kita masukkan alat bronkoskop ke dalam saluran napas, nanti kita bilas, kita berikan cairan ke dalam parunya, biasanya cairan NaCl 0,9%, kita bilas saluran napasnya, lalu kita sedot lagi cairan yang sudah kita masukkan ke dalam saluran napas tersebut. Nah, itu yang kita sebut sebagai bilasan bronkus, atau kadang-kadang kalau saya sendiri biasanya menginformasikan pasien, kita cuci saluran napasnya, tapi bukan berarti cuci dalam tanda kutip cuci biasa, tapi kita hanya memasukkan sedikit cairan, bisa 20 atau 40 cc, dan cairan yang kita masukkan tadi, NaCl 0,9% tadi, disedot lagi menggunakan alat suction melalui alat bronkoskopi. Nah, nanti bilasan bronkusnya itu juga kita bisa lakukan untuk pemeriksaan PCR. Nah, biasanya pemeriksaan bilasan bronkus ini dilakukan pada pasien-pasien yang sulit mengeluarkan dahak atau sulit mengeluarkan sputumnya. Pada pasien-pasien yang geriatri tadi yang lemah, yang tidak ada tenaga untuk membatukan dahaknya. Lalu bisa juga terdapat komplikasi, misalnya terdapat efusi pada rongga dada atau kafum pleura pasien. Nah, kita bisa lakukan tindakan torakosintesis atau fungsi pleura. Kita ambil cairan pleuranya dan cairan pleuranya bisa dilakukan pemeriksaan PCR untuk legionellosis. Lalu ada pemeriksaan yang kita sebut urine antigen test atau UAT. Nah, ini juga bisa mendeteksi antigen dari hanya satu spesies Legionella, yaitu Legionella pneumophila serogroup 1, dan ini terdapat di urin. Pemeriksaan ini sebenarnya tidak jarang dilakukan, walaupun keuntungan dari pemeriksaan ini adalah sangat mudah dilakukan. Tetapi di Indonesia sendiri kita belum melakukan pemeriksaan ini karena hasil atau sensitivitasnya sangat rendah. Jadi lebih baik kita menggunakan PCR. Dan tentunya gold standar dari pemeriksaan Legionella ini adalah pemeriksaan kultur sputum atau biakan. Jadi sputumnya itu dibiarkan di suatu media. Nanti kita akan tunggu beberapa waktu untuk tumbuhnya bakteri dari Legionella ini. Nah, ini bagaimana tata laksana dari pneumonia. Karena diagnosisnya adalah pneumonia, tentunya pengobatan, karena ini penyebabnya bakteri ya, kalau virus tentunya terapinya bukan antibiotik, atau misalnya patogen lain, misalnya jamur, terapinya bukan antibiotik. Tapi karena Legionella ini adalah salah satu patogen bakteri, maka terapi utama dari Legionella ini adalah antibiotik. Nah, antibiotik ini tentunya banyak pilihannya, tetapi pilihan utama atau lini pertama untuk pengobatan Legionella ini adalah berdasarkan studi-studi adalah fluoroquinolone dan macrolide. Simptomatik obat-obat batuk, demam kita bisa berikan, misalnya pasien mengalami desaturasi, berikan oksigen. Apabila terjadi respiratory failure, mungkin pasien juga perlu dirawat di ruang ICU atau HCU. Apabila terjadi kondisi berat, maka bisa saja pasien diintubasi. Ada beberapa penelitian di dunia, termasuk dari Martin et al., mengkombinasi terapi macrolide dan fluoroquinolone. Jadi pemberian fluoroquinolone dan macrolide ini bisa saja kita berikan secara tunggal, misalnya salah satunya fluoroquinolone atau salah satunya adalah macrolide. Jadi
tidak mesti diberikan terapi kombinasi. Nah, beberapa penelitian mengkombinasikan pemberian obat-obat makrolit, contohnya eritromisin, klaritromisin, dan azitromisin, yang masing-masing dikombinasikan dengan fluorokinolon, misalnya ciprofloxacin dan levofloxacin, terhadap 41 isolat dari Legionella. Nah, Martin dan kawan-kawan ini menemukan bahwa ternyata terapi kombinasi ini akan meningkatkan efek sinergisme dari pemberian antibiotik sehingga mempercepat proses penyembuhan dari pasien-pasien Legionella dan mengurangi angka kematian pada pasien-pasien dan kondisi berat. Nah, berapa lama kita berikan antibiotik? Untuk kasus-kasus ringan itu cukup 3 sampai 7 hari, bisa juga tapi rata-rata sekitar 5 sampai 7 hari. Nah, pada kasus-kasus berat tentunya kita tidak berikan dalam jangka waktu pendek ya, karena banyak komorbid pada pasien-pasien Legionella, dan untuk kasus berat diberikan selama 10 sampai 14 hari. Nanti kita akan pantau bagaimana efek atau keberhasilan terapi kita. Yang pertama adalah dari gejala pasien itu sendiri. Apabila gejala batuknya sudah berkurang, mungkin awalnya akan kita dapatkan sputum yang purulen, apa warna hijau atau kekuningan, nanti akan berubah secara perlahan-lahan menjadi berwarna putih. Awalnya produktif, nanti lama-lama akan menjadi berkurang. Tetapi pada pasien-pasien Legionella kadang-kadang juga kita dapatkan pasien yang tidak ada produksi dahaknya. Jadi batuknya itu kering. Itu yang kadang-kadang susah kita untuk lakukan pemeriksaan karena kita harus melakukan induksi sputum. Jadi sebagai informasi, untuk pemeriksaan induksi sputum bisa dilakukan dengan cara inhalasi atau nebulisasi cairan NaCl 3%. Sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebanyak 3 cc. Jadi cairan NaCl 3% ini 3 cc kita inhalasikan, kita nebulisasikan kepada pasien, dan malamnya sebelum tidur pasien bisa kita berikan obat-obat ekspektoran, contohnya GG, bisa diberikan 2 tablet atau 1 kali 200 mg. Paginya dinebulisasi, diinhalasi, dan apabila teman-teman tahu cara melakukan batuk efektif, maka kita bisa bantu juga atau memberikan informasi edukasi kepada pasien untuk melakukan batuk efektif setelah pasien dilakukan nebulisasi. Atau pada saat nebulisasi misalnya pasien sudah bisa mengeluarkan dahak, maka kita bisa hentikan nebulisasinya dan kita tampung dahaknya. Kasus-kasus berat juga nanti akan kita pantau dari pemeriksaan fototoraks. Kapan kita lakukan pemeriksaan fototoraks evaluasi? Paling cepat adalah 5 hari. 5 hari. Untuk kasus yang dari klinisnya terdapat perbaikan, bisa dilakukan juga pada 7 hari setelah pemberian antibiotik. Kalau misalnya pada saat kita lakukan pemberian antibiotik tetapi ternyata tidak ada respon pada pasien-pasien ini, karena bisa saja pasien yang kita rawat itu juga akan menderita HAP atau Hospital Acquired Pneumonia. Jadi ada bakteri lain yang menumpang di pasien. Jadi bukan hanya menderita Legionella aja, bakteri Legionella, mungkin aja bakteri-bakteri lain juga ikut terdeteksi pada pasien-pasien akibat dari perawatan yang lama di rumah sakit. Nah, biasanya pada pasien-pasien Legionella ini gejalanya tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Nah, itu yang harus kita curigai, mungkin saja ada suatu komplikasi pasca perawatan di rumah sakit yang kita sebut HAP atau Hospital Acquired Pneumonia. Nah, kalau kasusnya gejalanya bertambah, maka pemeriksaan fototoraks akan kita lakukan lebih awal, bisa saja 3 hari pasca pemberian terapi. Nah, ini hal sederhana untuk kita lakukan pencegahan. Bagaimana pencegahan dari Legionella? Nah, kadang-kadang nih kalau kita punya AC di rumah, kita jarang bersihkan. Jadi, dianjurkan untuk membersihkan AC yang ada di rumah atau di kantor-kantor itu secara berkala minimal 2 kali setahun. Lebih sering, lebih bagus ya tentu saja. Lalu menjaga kebersihan toren air, ini jangan lupa juga kita kadang-kadang kalau di rumah kita punya toren mungkin jarang dibersihkan ya, lupa. Jadi
baiknya secara berkala juga kita bersihkan toren air ini. Nah, kalau misalnya punya kolam renang di rumah, bersihkan dengan klorin. Pulang berenang, jangan lupa tentunya kita harus selalu menjaga daya tahan tubuh kita, istirahat yang cukup, boleh dibantu dengan asupan suplemen, jangan begadang, makan makanan yang tentunya tinggi protein, TKTP, jadi daya tahan tubuh kita bisa lebih baik untuk mencegah kita terinfeksi atau dari bakteri-bakteri Legionella ini, karena pneumonia itu adalah salah satu penyakit-penyakit yang paling banyak didapatkan pada pasien-pasien, apakah itu pasien yang ada di rumah sakit atau pasien yang perawatannya hanya di rumah saja. Jadi ini tidak bisa kita anggap ringan atau kita abaikan, terutama pada orang tua kita yang ada di rumah. Jadi kita ini yang sehat-sehat kadang-kadang yang membawakan bakteri atau membawakan penyakit kepada keluarga kita di rumah. Tentunya orang tua kita di rumah. Jadi jangan lupa untuk apabila kita berada di tempat-tempat keramaian, walaupun pandemi COVID sudah selesai, sebaiknya kita tetap menggunakan masker ya, yang karena kita nggak tahu apabila ada orang yang batuk sekitar kita, kita nggak tahu dia batuknya apa, apakah itu TBC atau pneumonia bukan karena legionella atau karena legionella. Jadi hal sederhana yang kita bisa lakukan untuk pencegahan itu adalah menggunakan masker apabila berada di tempat-tempat keramaian. Ya, demikian materi dari saya. Terima kasih, hatur nuhun atas perhatian dari peserta dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.